Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ane Mardianto 999. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru. Dan bila bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Selamat menonton. Maka pelajaran dari Isra dan Mi'raj satu, saudara, yaitu jangan berhenti, jangan bosan, jangan kapok, jangan lelah, terus kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, tidak peduli harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa, tegakkan agama Allah sampai capai jalan kehabisan, saudara. Saya bertanya orang Bogor, siap bela agama Allah, siap bela habaib, siap bela ulama, yakin, takbir. Kiram, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Atas kehadiran kita semuanya pada malam yang penuh dengan berkah ini, kita berharap dengan semoga dengan kebersamaan kita pada malam hari ini, kehadiran kita di tempat ini dalam acara yang teramat sangat mulia ini dijadikan asbab yang qawiyah, dijadikan wasilah yang mustajabah, agar tidak keluar satupun kita dari tempat ini kecuali dosa pendosaan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seluruh cita-cita kita, hajat dunia akhirat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibba'il kiram, tidak banyak yang saya ingin sampaikan karena setelah ini masih ada beberapa malik. Yang pertama adalah Saudara Habib Mahdi Segaf, dan yang nanti ditutup oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Saudara Habib Hanif Al-Attas. Saya hanya ingin ingatkan kepada semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini bahwa Isra dan Mi'raj kita punya Nabi adalah ingin mempertegas kepada kita bahwa sesungguhnya adalah keniscayaan, adalah kewajiban, adalah satu keharusan bagi kita umat Islam untuk tetap teguh, tegar, istiqomah di dalam rangka membela Allah dan Rasulnya serta agamanya. Betul? Betul. Kenapa saya ingin sampaikan Pak Bu sekalian? Karena Nabi Isra dan Mi'rajnya dilatar belakangi dengan wafatnya kedua manusia yang menjadi benteng perjuangannya. Dan setelah wafat kedua manusia ini, Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, lantas Abu Talib pamannya yang menjadi benteng perjuangannya, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, rintangan demi rintangan, teramat sangat berat yang dihadapkan oleh kepada kita punya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah bergeser, tapi Nabi tidak pernah kapok, tapi Nabi tidak pernah berhenti untuk menegakkan agama Allah di tengah cobaan tersebut. Takbir. Karena keistiqomahan kita punya Nabi, diteror, diancam, diintimidasi, diusir dari kampung halaman, dilempari batu hingga sampai gusi yang mulianya berdarah, saudara, dihinakan, dinistakan dengan simpannya kotoran muntah di atas kepalanya yang mulia. Setelah wafatnya kedua manusia yang tercinta ini, saudara, sampai-sampai Allah muliakan karena keistiqomahannya, karena keteguhannya, karena ketegarannya di dalam memperjuangkan agama. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menjemput kita punya Nabi, lantas diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam Isra'nya, dan diangkat ke langit ketujuh di dalam Mi'rajnya. Betul? Betul? Jadi Isra dan Mi'raj adalah kemuliaan, jadi Isra dan Mi'raj adalah keutamaan, adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi, yang tidak Allah berikan kepada Nabi manapun, Rasul manapun, saudara. Bahkan dengan Isra dan Mi'raj kita punya Nabi, Nabi lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi sekalipun, saudara. Kenapa? Karena ketika masuk ke Sidratul Muntaha,
Malaikat Jibril alaihissalam sekalipun tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke dalam Sidratul Muntaha. Betul. Tapi catat dengan baik, ahibail kiram, keistimewaan yang Allah berikan kita kepada punya Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita punya Rasul, tidak gratis, tapi ditebus dengan keringat yang bercucuran, ditebus saudara dengan duka lara, duka nestapa, ditebus dengan bocoran darah, ditebus dengan perjuangan tiada lelah, siang dan malam banting tulang. Betul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, kalau ingin kita mendapatkan saudara derajat tinggi di sisi Allah, maka pelajaran dari Isra dan Mi'raj satu saudara, yaitu jangan berhenti, jangan bosan, jangan kapok, jangan lelah, terus kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, tidak peduli harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa, tegakkan agama Allah sampai terkejar kehabisan saudara. Saya bertanya orang Bogor, siap bela agama Allah, siap bela habaib, siap bela ulama, yakin, takbir. Jangan saudara, jangan berhenti, jangan lelah, jangan bosan. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, betul. Saya bertanya orang sini, siap mau dimuliakan oleh Allah, mau apa tidak? Sudah betul yakin, mau dimuliakan oleh Allah apa tidak? Mau diberikan derajat yang tinggi oleh Allah apa tidak? Betul, yakin. Kuncinya bela agama Allah, yang bisa dengan pikiran dengan pikiran, yang bisa dengan tenaga, yang punya harta dengan harta, saudara. Bahkan manakala komando Habib ulama menuntut kita untuk terus ke jalan, bawa kolewang kalian, bawa pedang kalian, tuturkan darah kita untuk bela agama bangsa dan negara, saudara. Allahu Akbar. Sampai di situ jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kemuliaan adanya di harta apa di iman? Jawab yang kompak, di pangkat jabatan apa di iman? Betul. Orang punya pangkat tapi melawan agama Allah, hina apa mulia? Jadi menteri tapi caci maki agama Allah, hina apa mulia? Hina apa mulia? Baru diangkat jadi menteri sudah bilang cadar radikal. Saya bertanya, cadar itu saudara ajaran agama, betul? Menghina cadar berarti menghina agama, betul? Menghina agama musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Dia kan apa lawan? Orang macam begitu saudara hina apa mulia? Layak dihormati apa tidak? Betul? Yakin? Takbir. Begitu ada orang yang punya gelar doktor, bikin disertasi tulisannya menghalalkan zina. Udah jadi doktor dengan tulisannya menghalalkan zina, udah begitu bangsatnya lagi saudara, diangkat jadi penasehat Pancasila. Udah jadi penasehat Pancasila malah ngomong bacotnya, agama adalah musuh Pancasila. Ini kira-kira orang macam begini pintar apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahulu? Tahu secara apa tidak? Tahu secara apa tidak? Bagaimana bisa dikatakan cerdas saudara? Pancasila itu lahir dari rahimnya ajaran Islam, yang melahirkannya adalah para habaib dan ulama saudara. Di dalam sidang BPUPKI siapa saudara di situ? Di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saudara, lahir di situ hadir Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis saudara, dan hadir 4 ulama kebanggaan kita. Satu, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Abi Kusno Cokro Sujoso, adik tercintanya dari Cokro Aminoto, ulama besar, pendiri bangsa yang tiada lain tiada bukan adalah gurunya Bung Karno saudara. Berdapat berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya 22 Juni saudara, lahirlah Pancasila Piagam Jakarta Undang Dasar 45, yang Pancasila Piagam Jakarta sila pertamanya adalah ketuhanan lain lain ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kita bahas malam ini biar ente anak muda tahu sejak saudara. Jadi awal lahir Pancasila 1 Juni apa 22?
22 Juni. Biar kompak, lahir awal Pancasila terlahir ke bumi pertiwi ini 1 Juni apa 22 Juni? 22 apa 1 Juni? Jawab no kompak, mekaniknya ke Jakarta aja. 1 Juni apa 22? Kurang kompak, 1 Juni apa 22? Yang melahirkannya jenderal apa ulama? Yang melahirkannya saudara menteri apa ulama? Menteri apa kiai? Betul. Pancasila 22 Juni yang disebut dengan Piagam Jakarta, saudara. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Pancasila lahir, pertama sekali sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baru sehari setelah merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertamanya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sila keduanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiganya sama dengan sekarang sudah persatuan Indonesia. Sila keempatnya juga sama, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelimanya pun sama, saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang diusulkan Bung Karno, Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila yang sekarang, bukan Pancasila Piagam Jakarta. Hei, kalau ente mau tahu, Pancasila yang diusulkan Bung Karno, sila ketuhanan disimpan di nomor 5, dan ketuhanannya pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi sekali lagi, awal lahir Pancasila 1 Juni apa 22? Jawab yang gampang, 1 Juni apa 22? Pancasila yang pertama lahir Pancasila Piagam Jakarta, yang sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul. Berarti Pancasila itu lahir dari ajaran agama apa? Jawab yang kompak. Berarti Pancasila lahir dari ajaran agama apa? Lahir dari ajaran agama apa? Yang melahirkannya saudara jenderal apa ulama? Menteri apa kiai? Jadi kalau ada orang saudara punya bacot, kalau ada orang yang ngomong agama saudara musuh Pancasila, berarti itu orang saudara pintar apa bodoh? Cerdas apa tolol? Serius apa bodoh? Goblok. Jadi anak muda, ente anak muda jangan mau dibohongi, dikadali, ditipu sama si bloon. Betul? Sekali lagi, Pancasila lahir 1 Juni apa 22? Yang melahirkannya ulama apa jenderal? Menteri apa kiai? Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Betul? Tapi Pancasila lahir dari ajaran apa? Dari ajaran apa? Dari ajaran apa? Dari ajaran apa? Betul. Kalau ada orang yang mengatakan saudara agama Islam bertabrakan dengan Pancasila, habaib dan ulama musuh Pancasila. Kalau ada orang mengatakan saudara bahwa habaib, ulama, kiai, ajangan, ustaz yang suka dakwah dengan tegas itu adalah musuh Pancasila, itu adalah musuh NKRI. Orang yang macam begitu ngomong saudara, saya bertanya sekali lagi, musuh apa saudara? Lawan apa lawan? Betul. Jenderal Abdul Haris Nasution tahun 65 pernah membuat tulisan, saudara. Tahun 65 Jenderal Abdul Haris Nasution pernah membuat tulisan, dan tulisan itu digegerkan se-Indonesia, dimasukkan di surat kabar se-Indonesia. Apa yang dia tulis? Tidak mungkin Islam bertabrakan dengan Pancasila. Tidak mungkin Islam beradu dengan Pancasila. Pancasila yang asli, Pancasila yang orisinil, dengan dasar 45 yang otentik. Tidak mungkin Islam bertabrakan dengan UUD 45 yang otentik, Pancasila yang orisinil. Kenapa? Karena dasar 45 yang otentik, Pancasila yang orisinil adalah lahir dari syariat agama Islam. Kata Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara, hati-hati orang Bogor yang suka mengadu dombakan agama Islam dengan Pancasila. Dari dulu sampai sekarang, dari tahun 60-an sampai detik ini, tiada lain tiada bukan adalah PKI. Siapa?
Siapa? PK. Jadi kalau besok-besok ada yang mengadu dombakan agama Islam dengan Pancasila, berarti jangan-jangan mereka antek-antek apa? Jangan-jangan anak buahnya siapa? Jangan-jangan dibekinya oleh siapa? PKI musuh apa saudara? PKI kawan apa lawan? Kami Front Pembela Islam, kami sejak lahir sampai detik ini saudara, demi Allah, Laskar siap tempur untuk membersihkan Indonesia dari PKI sampai nasional. Siap berjuang, siap bersihkan Bogor dari PKI, siap bersihkan Indonesia dari komunis. Yakin, takbir. Jangan berhenti berjuang. Jelas? Kalau jelas, jam 12 biasanya. Yang kedua yang saya ingin ingatkan dari pesan Isra Mi'raj, Kiai, kemarin kan kita di Pilpres kalah, kita kan di Pilgub kalah. Bagaimana? Saya ingin ingatkan, di dalam perjuangan tidak ada istilah kalah, sudah. Tidak ada istilah kalah. Dan Isra Mi'raj berpesan kepada kita, saudara, perjuangan tidak ada yang mubazir, perjuangan tidak ada yang sia-sia. Karena saudara, karena perjuangan itu selama niatnya ikhlas dan mutabaah dan ikut sunnah Nabi, ajaran agama di bawah komando Habibin ulama, tidak ada istilah gagal. Betul, betul. Justru yang gagal itu adalah yang berhenti berjuang. Ingat, yang gagal itu yang berhenti berjuang. Saya percaya kalau kita terus berjuang, gagal apa sukses? Ya biar kalau kita berhenti berjuang, kalau kita tidak berhenti berjuang, terus berjuang, saudara, tanpa lelah berjuang, tanpa bosan berjuang, berarti kita gagal apa sukses? Gagal apa sukses? Betul. Dan saya ingin ingatkan saudara, di dalam Mi'raj Nabi, kenapa Nabi dipertemukan dengan para Nabi, para Rasul alaihi salam? Allah nyatakan dalam suratul Isra, linuriyahu min ayatina, agar Allah tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Yaitu saudara, salah satunya bagaimana Allah meluluhtahkan Namrud saudara bagi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah meluluhtahkan Fir'aun bagi Musa dan Harun alaihissalam. Ini Isra Mi'raj meyakinkan kepada kita, manakala bentrokan antara hak dan batil, hak demi Allah pasti akan menang, tidak hari ini, besok tidak besok, tahun ini tidak tahun ini, di dunia dan tidak di dunia, pasti di akhirat. Betul, betul. Saya tanya nih, jawab lomba. Namrud bawa hak apa bawa batil? Raja Namrud bawa hak apa bawa batil? Bawa benar apa bawa salah? Bawa benar apa bawa salah? Namrud raja, betul? Banyak bala tentaranya, betul apa tidak? Betul apa tidak? Dihadapi nama satu manusia, satu orang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namrud punya bala tentara ribuan, saudara, rakyat jutaan. Dia ngaku Tuhan, saudara. Dihadapi sama satu orang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi bagaimanapun Namrud jago, bagaimanapun Namrud hebat, bagaimanapun bala tentaranya kuat, saudara, karena dia bawa batil, karena dia bawa salah. Dan walaupun satu orang, saudara, seorang Ibrahim alaihissalam, karena bawa hak, karena bawa benar, saya bertanya orang Bogor, jawab kompak. Yang nyungsep siapa, Namrud apa Ibrahim? Jangan tuh yakin, ayo mesin tarik ngomong lah. Yang nyungsep siapa, Ibrahim apa Namrud? Yang celaka Namrud apa Ibrahim? Yang kalah siapa, Namrud apa Ibrahim? Yakin? Betul. Saya ingin tegaskan, selama kau dalam komando saudara paham, selama kau dalam komando ulama istiqomah, selama kau mau berjuang demi Allah, walaupun kita mati, walaupun kita berdarah, kita sudah sukses di dunia dan di akhirat, saudara. Takbir. Kira-kira jelas? Fir'aun bawa hak apa bawa batil? Fir'aun bawa benar apa bawa salah? Fir'aun raja, betul? Tukang sihirnya sakti, betul? Bala tenteranya banyak, betul? Dia ngaku Tuhan, betul? Dihadapi sama dua orang saja, Nabiullah Musa dengan Harun alaihissalam. Tapi karena Musa dan Harun alaihissalam bawa benar menghadapi salah, bawa hak menghadapi batil, saya bertanya, jawab kombangan Bogor. Yang nyungsep siapa, saudara? Musa apa Fir'aun?
Yang kalah siapa? Musa apa Fir'aun? Yang kena laknat siapa? Musa apa Fir'aun? Jadi kalau ada beradu antara hak dan batil, siapa yang akan menang? Hak apa batil? Hak apa batil? Kalau beradu antara benar dengan salah, siapa yang akan menang? Pasti saudara benar apa salah? Benar apa salah? Dan saya bertanya, apa ragu kita berjuang? Ragu apa tidak? Ragu apa tidak? Apa ragu kita berjuang di bawah komando Imam Besar Habib Rizik? Ragu apa tidak? Ragu apa tidak? Siap satu komando, siap terus berjuang. Betul, yakin. Allahu Akbar. Belum lama Allah tunjukkan juga ada manusia takabur ngomong di depan seluruh negara sambil berdiri dengan gagahnya dia ngomong, saya Presiden RRC. Waduh, asalkan akannya wes goblok. Saya Presiden Republik Rakyat Cina. Penduduk di Cina lebih dari 1 miliar. Tentaranya pada hebat, ekonominya kuat. Maka tidak akan ada satu negara yang bisa menolak imigran Cina datang kepada negara manapun. Karena kami Cina siap melakukan ekspansi kepada seluruh negara di seluruh dunia. Waduh, asapang akan nawe si goblok. Enggak pakai senjata, enggak pakai bujuk gigin bawa tentara, tidak saudara. Datang virus corona. Azab Allah dari makanan yang dia makan dari sesuatu yang najis. Azab Allah yang dimakan oleh rakyat Cina dari sesuatu yang najis. Azab Allah dari pembantaian kafir Cina terhadap muslim Uyghur. Akhirnya virus corona muncul saudara. Akhirnya sekarang Singapura menolak Cina saudara. Thailand, Vietnam saudara, Filipina menolak Cina saudara. Betul apa betul? Bahkan Saudi Arabia pun sama saudara. Mesir, Abu Dhabi saudara, Emirat dan seterusnya, hampir seluruh negara saudara semuanya menolak impor dan ekspor dari Cina. Alhamdulillah. Yang lu panggil pelak nama negara orang kadang mari kita sambut yang datang dari Cina. Lain hari belakang kita kagok ya. Hari belakang kita kagok ya, otaknya di dina tubur tuh. Batur pada nolak ini malah wilujeng sumping sekalian ya itu ahlan wa marhaban ditulis. Astagfirullahaladzim. Akhirnya itu Presiden RRC datang ke masyarakat muslim yang ada di Cina karena ketika merebak virus corona di Cina saudara, tidak ada satu muslim dan muslimah pun yang terkena virus corona saudara. Presiden kaget. Akhirnya Presiden minta doa kepada masyarakat muslim yang ada di Cina. Akhirnya Presiden ikutan sholat. Akhirnya menteri-menterinya ikutan sholat. Akhirnya anak buahnya ikutan sholat. Harus sholat ada jelema teh eling sholat. Anu hareup ngawer. Anu hareup kaki dur. Anu hareup ka kuetan ka kulon teh parurugu. Hah? Begitulah Allah menunjukkan kemah gagah perkasaannya. Betul apa betul? Sekali lagi orang Bogor, kalau hak beradu dengan batil yang pasti menang. Hak atau batil? Jawab yang kompak, hak apa batil? Benar apa salah? Lurus apa bengkok? Yakin? Berarti siap terus berjuang, siap terus rapatkan barisan, siap terus ada di barisannya Habib Rizik. Betul.